Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Yayan Pekalongan, yang kami hormati Bapak Yasin Abidin selaku Kepala Jurusan Pendidikan Agama Islam, dan yang saya hormati pula Ketua Umum HMJPAI Sedulur Arkan Abdul Ghani, serta yang saya banggakan dan saya hormati teman-teman anggota HMJPAI dan teman-teman mahasiswa PAI sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa belajar bersama melalui virtual, melalui YouTube mengenai Corel Draw, khususnya Corel Draw X7. Nanti kita akan belajar mengenai poster, cara membuat poster secara sederhana menggunakan tools-tools yang ada di Corel Draw. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman sekalian, kita belajar cara membuat poster. Karena kita di bulan November, dan kemarin tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Kita di sini akan membuat poster peringatan Hari Pahlawan. Nanti untuk bahan-bahan desainnya sudah saya sediakan di link di bawah ini. Nanti bisa diakses untuk belajar bersama. Mungkin dari teman-teman sekalian yang sudah bisa mendesain dan sudah sering mendesain, mungkin ini hal yang sangat dasar dan sangat mudah bagi teman-teman sekalian yang sudah atau sering menggunakan aplikasi Corel Draw X7 ini. Namun untuk teman-teman yang masih awam dan belum pernah belajar atau menggunakan aplikasi Corel ini, semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi sedikit wawasan dan kemampuan baru bagi teman-teman sekalian. Di sini kita akan belajar bersama, karena saya juga masih belajar. Saya masih dasar juga mengenai Corel Draw, tapi kita belajar bareng-bareng mengenai penggunaan aplikasi ini untuk desain. Langsung saja teman-teman, kita buka aplikasi Corel Draw-nya. Bisa dibuka di laptopnya masing-masing. Dibuka. Setelah dibuka, kita klik file di sini ya. Ketik file, nanti ada new dokumen. Kalau enggak, di welcome screen itu ada tanda plus seperti ini. Diklik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita akan ganti namanya, Hari Pahlawan. Pahlawan ya. Pahlawan Kedai NJPAI. Kemudian untuk presetnya kita custom saja. Kemudian size kita buat A4 atau A3 boleh. Biasanya kalau poster itu tergantung dengan pihaknya masing-masing. Kalau ada yang biasanya kalau dicetak kita A3 untuk mading biasanya, karena ukurannya besar dan nampak lah. Kalau A4 biasanya, kalau kita untuk online kita bisa A4 atau kita persegi. Di persegi kita bisa custom nanti di sini, misal 210 kali 210 atau terserah. Kita pilih A4. Kemudian kalau primary colornya kita pakai RGB. Jadi ada dua tipe warna di sini teman-teman, RGB dan CMYK. RGB atau red, green, blue, dan CMYK cyan, maroon, yellow, dan yang satu saya lupa apa namanya. Yang penting ada dua jenis warna. RGB di sini biasanya dipakai kalau untuk hasil gambar yang tidak dicetak, hanya untuk ditampilkan secara virtual atau secara online lah kita mempostingnya. Nah itu biasanya pakai RGB. Sedangkan kalau untuk dicetak, misal jadi poster yang ditempel atau untuk MMT dan sebagainya, kita pakai CMYK, karena nanti warnanya akan lebih bagus seperti itu, karena lebih kaya di sini. Cuman untuk virtual kita pakai RGB saja. Kemudian resolusi kita pakai yang tertinggi 300 supaya lebih tajam. Setelah itu kita klik OK. Ini 3 contoh tadi ya. Nah ini ya,
Kalau kita mau klik baru di sini tadi ya, kalau bingung cancel ya. Nah pertama kita buat dasarannya dulu di rectangle tools ya. Di sini pakai rectangle tool, kita klik kiri saja ya, double klik. Nah double klik kiri, ingat ya, double klik kiri, nanti akan otomatis muncul dan menyesuaikan ukuran halamannya ini ya. Nah misal kalau ini kegeser nggak sengaja, kita klik P saja, P, nanti otomatis akan ke center sendiri. Misalnya nggak sengaja kegeser, aduh kalau pakai manual kan susah ya, kurang pas, kita pakai klik ketik saja, bukan ketik ya, dipencet saja huruf P, otomatis akan ke center sendiri. Setelah itu kita mulai masukkan gambar-gambarnya yang telah kita siapkan. Nah untuk sedikit pengetahuan saja, untuk desain, jika itu desain yang nantinya akan kita jual atau nantinya akan kita komersilkan, jangan sampai kita mencomot hasil gambar orang lain di Google, di internet. Jangan sembarangan, nanti akan kena pelanggaran hak cipta dan kita bisa mendapatkan teguran atau sanksi. Tapi kalau untuk sekedar untuk peringatan dan sebagainya, kita bolehlah mengambil sedikit karya orang lain, nanti kita modifikasi. Tapi kalau kita punya kreativitas yang lebih, kita bisa membuatnya dari awal. Cuman itu untuk dasar, untuk yang masih belajar mungkin agak susah, karena kalau yang profesional pasti rata-rata desainer profesional itu membuat desain dari awal, jadi nggak mencomot hasil karya orang lain. Langsung saja ya, kita lanjut. Di sini kita isi dengan cara, boleh di sini di file, ketik file, kemudian import, boleh di sini. Nanti kita cari tempat gambar yang sudah kita siapkan. Saya simpan di sini. Nah di sini ya ada banyak sekali gambar yang sudah saya siapkan. Misal untuk cara kedua, selain file import, kita bisa klik Ctrl I atau Ctrl plus I. Nah nanti akan muncul sama ke sini. Kita cari. Nah, untuk kedua kita bisa scroll. Ini misal ini ya, background vintage bagi dasarannya. Kita scroll. Nah kita scroll, tarik, double klik, kemudian ditekan, kemudian ditarik saja. Kalau ada pakai mouse lebih enak, kalau pakai pad biasa yang di laptop itu langsung double klik, kemudian tahan, kemudian pakai jari yang lainnya digeser di sini, tarik sini. Tunggu sampai masuk ke sini, kemudian kita tarik ke tengah, kemudian lepas. Nah ini akan otomatis muncul. Nah seperti tadi, untuk supaya menjadi center kita langsung tekan P. Nah kita sesuaikan ukurannya supaya pas di dasarnya. Nah setelah sesuai, kita klik kanan, kemudian power clip inside, klik kanan, power clip inside, kemudian kita ketikkan ke rectangle tadi, ke kotak tadi yang sudah kita buat, klik di sini. Nah ini otomatis masuk. Ini kan belum pas ya, kita klik sini. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Di sini edit power clip, kita klik edit power clip yang paling kiri, diklik, kemudian ini diklik gambarnya, tekan P. Nah, ini otomatis akan center, kemudian kita stop editing content. Nah ini sudah pas. Untuk menghilangkan garisnya, kita bisa klik ini, klik kanan ya, bukan klik kiri, klik kanan. Klik kanan itu untuk menghapus outline atau garis, klik kanan untuk memberikan, untuk menghapus. Kemudian klik kiri, di kiri itu untuk memberikan warna, contoh klik kiri ya sini ya. Nah klik kiri ini tuh udah hilang, contoh nih. Nah ini hitam ya, karena udah klik kiri hitam. Misal biru, klik kiri kuning. Nah, tapi kita nggak pakai klik, kita hilangkan, kita senterkan lagi, Ctrl P, bukan Ctrl P, P. Kita klik P. Nah karena kita akan memberikan outline, kita akan berikan kesan ada garisnya, kita klik kanan warna putih, boleh terserah teman-teman, diklik dulu. Ini variatif ya, boleh pakai boleh enggak. Kemudian ukuran garisnya di sini, di tampilannya nanti di atas akan ada gambar seperti pena.
itu outline width atau lebarnya atau tebalnya garis tepi. Kita klik sini, hairline itu paling tipis ya, kita bisa sesuaikan, misal 3 mm. Ini lumayan tebal ya, kelihatan ya, ini misal kayak gitu. Nah, lumayan tebal ya, kita akan pakai 4 mm. Ini klik kanan lagi. Nah, udah putih. Setelah sudah, kita masukkan lagi, kita masukkan bendera merah putih. Nah, kita masukkan bendera merah putih. Nah, tarik seperti tadi sama. Nah ini kita sesuaikan dulu, bebas teman-teman, boleh variatif, misal tekan di bawah atau di atas. Nah, seperti tadi kita masukkan ini ke dalam power clip inside, klik. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita sesuaikan lebarnya. Nah, kita paskan ya, kita sesuaikan lebarnya, kita paskan ya. Nah, seperti ini. Karena saya akan membuat efek seperti bias, saya akan berikan transparansi. Kita klik gambarnya. Transparansi itu untuk memberikan kesan tembus pandang seperti itu ya, teman-teman. Kita klik di sini. Namanya transparansi tool. Kayak gambarnya kayak gelas. Kita klik di sini ya, transparansi tool. Nah, kita klik di sini. Kita klik gambarnya. Kemudian kita tarik ke bawah, ke samping, terserah. Kalau ke samping artinya yang hilang yang sini, kalau ke atas yang hilang yang atas, kalau kiri yang hilang yang kiri, ke bawah. Nah, saya pengen yang bawah, disesuaikan ya, sesuai dengan selera teman-teman. Ini variatif ya. Nah, seperti ini bebas, sesuai kreativitas teman-teman. Setelah itu kita finish editing. Kesan seperti ini tok ya. Simpel ya, cuman ya itu kreativitas teman-teman masing-masing. Kita masukkan lagi gambar yang ada. Setelah itu kita masukkan gambar tangan mengepal. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, masukkan sini. Nah, ini kan masih ada dikit warna abu-abu ya, karena dari developer pertamanya atau penciptanya seperti ini. Saya kira gitu teman-teman, kalau kita mau desain hanya untuk misal untuk organisasi, untuk tampilkan saja, itu saya kira nggak masalah kalau kita pakai gambar orang lain, cuman kita sedikit modifikasi sedikit. Nah, kita sesuaikan ukurannya karena terlalu lebar. Nah, ini setelah itu, ini caranya untuk menghapus beberapa bagian dari gambar yang kita punya. Tapi ini tidak bisa berlaku untuk semua gambar, hanya untuk gambar yang bersolusi bagus. Contoh ini kalau kita zoom ini, nah ini pecahnya masih normal, ini namanya bitmaps. Jadi gini, aplikasi desain itu terbagi menjadi dua, setahu saya ya, maaf kalau salah, nanti bisa dibenarkan oleh teman-teman yang lebih tahu. Aplikasi desain terbagi menjadi dua jenis, bitmaps dan vektor. Kalau bitmaps itu seperti Photoshop, Adobe Photoshop, sama Corel Paint. Jadi satu dari Corel Draw X7 itu. Kalau Corel Draw itu berbasis vektor, sama Adobe Illustrator itu juga berbasis vektor. Bedanya apa? Kalau vektor itu basisnya garis-garis seperti ini ya. Ini garis ya. Ini garis. Misalnya contoh ini. Nah, ini garis. Kita warnai merah ya. Kita zoom yang warna merah. Nah, kalau berbasis vektor, garis ini nggak akan pecah sampai full kita zoom. Ini berbasis vektor seperti ini. Ini biasanya untuk karya-karya vektor-vektor gambar. Kayak kita klik di Google vektor seperti apa, kalau ada yang belum tahu nanti akan muncul vektor-vektor itu seperti apa. Itu berbasis garis. Sedangkan bitmaps itu berbasis titik seperti ini, itu titik. Jadi ini bentuknya bitmaps. Nah ini kalau kita zoom ini itu titik-titik kotak kecil-kecil. Nah, kalau kita zoom akan muncul. Nah, ini berbasis bitmaps. Ini biasanya di Corel Paint atau Adobe Illustrator. Di Corel Draw nanti kita bisa mengubah vektor menjadi bitmaps dengan cara kita klik bitmaps. Di sini ada pilihan bitmaps ya. Nah,
convert to bitmaps, nanti edit bitmaps, nanti akan kita masuk ke Corel Paint, karena kita nggak akan mengubahnya menjadi mengeditnya berupa bitmaps, nanti kita cuman menghapus belakangnya karena resolusinya sudah cukup bagus. Caranya trace bitmaps, klik gambarnya dulu ya, kemudian trace bitmaps, kemudian outline trace, kita pilih detail logo karena kita akan mau dia itu supaya logonya lebih tajam. Nah, kita bisa sesuaikan soal lebih tajam. Nah, ini lebih tajam ya. Sudah, klik OK. Ini akan tercipta menjadi dua gambar. Yang asli ini hasil tracean kita hapus yang asli, kita nggak butuh lagi. Nah, setelah tertrace nanti akan bisa kita pecah. Ini di sini ada ungroup-nya. Kita klik gambarnya, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang ini, ungroup objects atau Ctrl U. Nah, ini akan terpecah. Nah, ini bisa dibuang. Kita klik ini terus hapus. Ini juga hapus. Ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Nah, setelah semuanya terhapus, ini sudah sesuai yang saya inginkan. Kita blok, kita tarik saja. Ini kita double klik di sini, kita tarik ke sini. Seperti ini ya. Kita Ctrl G, di grup lagi. Nanti ini udah ke grup, nggak akan pecah lagi. Kita scroll bebas. Setelah itu kita sesuaikan di sini dengan keinginan kita ya. Nah, kalau seperti ini contoh sekreativitas teman-teman ini ya. Nah, saya inginkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masukkan seperti tadi, klik kanan, baru klik inside, masukkan. Ini akan masuk. Nah, karena di sini ada bagian yang terpotong ini ya, kita edit ya. Kita buka lagi seperti tadi, diklik. Nah, kita pakai ini drawing tool atau di sini namanya ya, untuk menggambar lah. Ada freehand itu untuk kita menggambar bebas. Ini enggak ada aturan apapun, kita bisa bebas menggambar sesuai hati kita. Kita nggak akan pakai ini karena ini kurang simetris menggambar. Kemudian ada 2.9 itu hanya 2 titik saja. Nah, seperti ini. Setelah 2.9 ada Bezier itu untuk dia akan mengikuti gambar yang akan kita contoh, misal ini. Nah, ini seperti ini. Itu kalau untuk kalangan pro biasanya pakainya Bezier. Kalau saya kurang begitu mahir dengan Bezier. Nah, jadi orang mendesain itu punya kebiasaan masing-masing. Yang sering pakai Bezier, yang pakai, kalau ada yang pen ya seperti ini. Nah, ini. Nah, nanti sesuai kebiasaan. Kalau saya seringnya pakainya 3-point curve. Nah, saya seringnya pakai ini. Kalau ini tuh lebih fleksibel menurut saya dan lebih nyaman saya menggunakannya. Jadi kita klik di sini, kita tarik, misal seperti ini. Nah, kalau enaknya 3-point itu kita cuma klik satu-satu, cuman kita bisa tekuk gambarnya, kita tekuk garisnya sesuai kita. Kalau sini ya pas. Nah, seperti ini kita sesuaikan ukurannya berapa, kita samakan dengan yang di sini. Dari sini satu kurangnya 1,5. Nah, sepertinya pas, kita sesuaikan, kita klik sini. Nah, ini cara menyesuaikan garis di Corel Draw. Kita klik garisnya, kemudian ini shape tool, kita klik shape tool. Ini kita klik ini ya, ada tandanya ya di sini, kita tarik saja, kita paskan. Ini misalnya garisnya kurang itu ya, ini ada tanda panah yang bisa kita pakai. Nah,
sesuaikan. Kalau misal gambarnya kok masih garisnya masih kurang pas, kita bisa berimprovisasi. Misal kita tarik gambarnya sini sampai full sampai. Nah ini kan garisnya akan sama ya, ukuran width-nya atau lebarnya. Ini juga contoh. Contoh seperti ini boleh seperti ini. Setelah itu kita warnai dia, kita tarik saja yang ini, klik gambarnya, kemudian ungroup. Nah ini di ungroup, kemudian ini lagi, ini kan ada tampilan garis bantunya, kita klik yang tengah, double klik ya sampai muncul titik. Nah seperti ini. Nah kita tarik. Nah disesuaikan. Nah disesuaikan sampai penuh. Nah setelah itu kita kembali ke pick toolnya. Kita pengen gambar warnanya lebih cerah, so boleh tinggal di ungroup seperti tadi, kemudian klik gambar yang kita inginkan, kemudian ganti warnanya merah. Nah, kita klik yang gambarnya. Nah, masuk ke mode garis ke sini. Betul, kemudian ini klik yang ini, yang merah. Nah, ini merahnya sudah bagus, tajam. Dan ini kita sesuaikan. Kita klik warnanya di sini. Kita bisa pilih custom warna sesuai hati kita. Sini. Misal ini ya, lebih gelap. Nah, misal ini kan muncul di palet. Nah, ini palet warna yang kita pakai muncul di sini. Kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Kita ganti yang lain. Nah setelah sudah, ini sudah ya. Nah ini digrupkan lagi seperti tadi, double klik di sini, kemudian kita tarik sesuai ukuran gambarnya. Ini kemudian klik Ctrl G, kita tarik ini ya, kita paskan lagi ya. Kalau misal kurang pas, kalau udah pas ya sudah. Nah kita finish stop atau editing content, stop editing content ya. Nah ini sudah. Setelah itu karena akan ada efek-efek, soal efek-efek darah ya, kita masukkan sini. Nah ini ada color splash, sudah saya download seperti tadi, double klik, tarik. Nah ini kan warnanya hitam ya, karena dari itu warnanya merah, kita rubah warnanya menjadi merah. Caranya seperti tadi, trace bitmaps dan outline trace detail logo. Nah ini reduce bitmaps, karena ini basisnya vektor kayak sepertinya, jadi kita merubahnya menjadi bitmaps di sini supaya bisa diganti warnanya. Tunggu sebentar. Nah ini sudah, kita bisa sesuaikan detailnya sesuai dengan selera teman-teman, pasnya bagaimana. Ini boleh, pasnya tadi lebih bagus. Ini juga otomatis merubah background ya, biasanya backgroundnya itu belum transparan, ini bisa menjadi transparan dengan ini. Kita bisa menghapus background, yang penting backgroundnya satu warna ya.
berwarna-warni juga susah nanti. Sudah, klik OK. Nah, seperti tadi ini bisa jadi 2 file, yang satu file asli, yang satu hasil trace-nya ini. Nah, ini bisa kita rubah yang hasil trace-nya, misal merah. Nah, seperti ini sudah menjadi merah ya. Di sini efek di sini ya, contoh kita sesuaikan. Setelah pas power clip inside, klikkan ke sini. Nah, ini akan masuk. Setelah itu kita beri efek-efek peta Indonesia atau terserah nanti apa ya. Ini sesuai kreativitas teman-teman mau masukkan apa. Karena saya menyediakan peta ya, masukkan peta. Setelah itu lepas. Nah, ini kita sesuaikan. Ini kita transparansikan supaya bagus. Ini sesuai selera ya. Kalau kesannya bertumpuk-tumpuk ya bisa nggak dipakai. Ini hanya untuk belajar, nanti barangkali bisa diterapkan. Sini ya, kita pakai transparansi supaya ada kesan seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, sini akan lebih bagus selera ya. Setelah itu kita klik, kita power clip lagi. Nah, gambarnya akan masuk. Setelah itu karena kita dari HMJPAI, kita masukkan logo HMJPAI, tapi karena saya memberikan sedikit variasi, kita akan masukkan di sini. Contoh pakai rectangle tool ya, bebas. Saya ditarik, nanti hasilnya akan seperti ini. Saya ulangi ya. Klik ini, kemudian tarik, double klik, tarik saja seperti ini. Supaya center di atas, caranya ini diklik, kemudian shift, klik shift, kemudian klik gambar yang sini, kemudian ini ke window, kemudian docker, kemudian elect and distribute, kita klik, atau Ctrl Shift A ya, di sini ada shortcutnya, kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, Alikin and distribute. Hilang ya, karena tadi saya sudah ada tapi saya hilangkan. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita klik yang ini, Alikin center horizontal. Nah, ini akan otomatis ke atas. Dan kita akan beri efek lengkung supaya tidak kaku. Kita klik shape tool dan klik ini, ada titik-titik ya, kita tarik saja. Double klik di sini, kita tarik. Nah, ini bisa melengkung. Nah, kita ulang ya. Nah, seperti ini bisa melengkung, bisa jadi bulat, bisa jadi sedikit halus, smooth pinggirnya. Dengan seperti ini sudah. Warnai bebas apa, saya ingin warnanya putih, jadi putih, dan kita paskan supaya lengkung yang atas enggak kelihatan. Kita paskan ya. Nah, seperti ini. Itu kita beri efek shadow. Kita klik shadow. Ini shadow ya. Drop shadow tool. Kita klik. Kemudian klik di sini, double klik, tarik saja. Nah, bisa seperti ini. Contoh di sini misal nggak pengen di situ, dari atas supaya lebih bagus. Nah, seperti ini contohnya. Tarik, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya seperti ini boleh, seperti ini boleh. Nah, sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Misalnya seperti ini sudah ya. Kita kembali ke pick tool. Kita power clip lagi, kita masukkan lagi. Nah, sudah masuk. Kita masukkan logo HMJPAI nya dengan IAIN. Untuk masukkan beberapa objek bersamaan, kita klik ini, kemudian kontrol, kita klik lagi ini, kemudian kita scroll seperti tadi, akan masuk 2,
gambar sekaligus. Nah ini ukurannya kan bervariasi ya, kita kecilkan, kita sesuaikan supaya pas. Seperti ini bisa kita paskan ya. Ini HMJPI carikan. Karena untuk mengepaskan logo itu agak susah, kita bisa pakai garis pembantu. Contohnya klik di sini, di atas ini ada ruler atau garisan penggaris, kita double klik di sini dan kita tarik ke bawah. Nah ini agak ada garis pembantu muncul satu, kita buat dua ya. Nah dua seperti ini. Nah ini kita paskan. Nah kita paskan ke garis pembantunya supaya besarnya sama. Kita bisa zoom untuk mempermudah pakai ini ya, ini zoom tool yang gambarnya seperti kaca pembesar, kita zoom dia. Nah seperti ini akan lebih memudahkan kita kecilkan. Nah seperti ini kita paskan yang sekiranya jaraknya sesuai dengan keinginan kita. Saya kira cukup. Ini kita klik ini shift, ditekan shift, ditekan lama, kemudian klik yang ini, kemudian kita klik dimasukkan jadi satu bentuk ya, control key, grupkan. Itu kita klik dengan yang putih ini, shift lagi, tekan lama dan klik dengan yang putih, kemudian kalikan horizontal. Nah ini kan center. Ini jarak ini dengan jarak ini sama, ini ya patokannya ya, bukan ini, kalau ini beda. Yang ini jaraknya sama otomatis. Yaitu kita hapus gambarnya. Sebenarnya ini sampai ada panah atas bawah, kita tarik, ada logo sampah. Kalau enggak ini diklik, kemudian delete. Nah sudah. Setelah itu kita masukkan logo Hari Sumpah Pemudanya. Ini logo resmi, dari pemerintah ya, kita masukkan. Nah ini besar sekali logonya karena resolusinya tinggi. Ini lebih besar dari lembar kerja kita kecilkan. Nah tutupannya tadi. Nah ini kan sepertinya ada garis sisa yang kurang pas. Kita klik gambarnya, kemudian kita pakai ini crop tool, kita tekan, kemudian kita sesuaikan, double klik, kemudian kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Di sini sudah, kemudian kita enter. Nah ini sudah terpotong otomatis. Kita kecilkan, sesuaikan dengan. Nah seperti ini, kita sentuhkan seperti tadi. Nah setelah itu kita ketik tulisannya. Kita ini ya, ada text tool atau shortcutnya F8. Kita klik dan kita tekan di sini, samping terserah, di tengah langsung boleh. Selamat hari. Nah setelah itu untuk memblok, Ctrl A. Nah setelah itu kita pilih. Nah ini boleh, terserah, bebas, sesuai kreativitas. Pakai Colgate, kita warna putih ya. Itu Hari Pahlawan, kita pakai caps lock supaya waktu variasi. Blok lagi, oke, search
ini bebas sesuai dengan kreativitasnya. Ada variasi, kemudian tanggalnya 10 November November 2020. Nah, font ini bebas, sekali lagi ini bebas kreativitas teman-teman sekalian. Ini kan sebenarnya kosong ya, kita sedikit beri variasi dia supaya ada kesan warna bendera di dalamnya. Misal lengkung-lengkungan kita buat pakai ini tadi ya, drawing tool. Nah, misal lengkung-lengkung seperti ini, terserah sesuai kreativitas teman-teman. Seperti ini. Nah, kadang kan kalau kita buat sebuah garis itu kurang pas, garisnya agak patah-patah. Caranya untuk menghaluskan pakai shape tool, kita klik ini garisnya. Nah, karena akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, titik-titik ini bisa kita sesuaikan dengan cara klik kanan, kemudian smooth boleh, atau double klik boleh. Nah, kalau kita double klik pas pada garis yang kurang pas, ini kan seperti ini. Kalau yang seperti itu mengakalinya dengan cara smooth ya, supaya halus. Nah, ini sepertinya tidak. Nah, setelah itu kita warnai, contohnya merah. Kita zoom out dulu. Kita paskan di pahlawannya. Ini, dan kita power clip inside, masukkan di dalam. Nah, ini akan masuk ke dalam. Kemudian fontnya kita beri warna putih. Nah, seperti ini. Ini kita hilangkan garisnya. Nah, boleh seperti ini, tapi kurang pas ya, kurang kelihatan. Kita bisa kasih sedikit outline, boleh hitam, misalnya hitam ya. Kita beri ukurannya ini terlalu tipis, bisa jadi nggak kelihatan. Jadi seperti di sini di pojok kanan bawah ada yang gambarnya seperti pulpen atau pena. Kita double klik di yang warna black ini. Nah, kita bisa custom ukurannya sini. Contoh 1. Kita klik OK. Nah, ini tebal sekali. Kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita yang pas, misal 0,5 mm. Nah, ini sepertinya pas. Nah, ini kan jaraknya mungkin nggak sama ya. Cara menyamakan jarak ini, font ini, caranya kita klik font yang 1, kemudian font yang 2, kemudian yang 3. Kita buka Align and Distribute yang tadi kita buka di Windows. Biasanya kalau udah kita buka nanti akan muncul di tampilan di sini. Kita bisa pilih yang Distribute. Nah, ini Distribute Center Vertical. Ini akan membuat jaraknya sama untuk font yang berbentuk vertikal atau yang bertumpuk ke atas. Kita klik ini. Nah, ini akan otomatis sama jaraknya. Kalau untuk font yang ke samping, kita pakai yang ini untuk memberikan jarak kanan kiri seperti ini. Nah, ini ada pilihannya, nanti kita bisa explore masing-masing ya. Nah, sudah, ini kita sesuaikan.
Ini kreativitas teman-teman masing-masing saja ya. Nah, kita tutup page. Nah, ini pas. Kalau dirasa fontnya kurang besar, ya kita bisa besarkan. Contohnya seperti ini. Ini kurang besar. Jangan terlalu lembut misal, boleh. Ini kita tarik ke bawah. Sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, tempat jaraknya sama. Seperti tadi. Nah, saya kira cukup. Kemudian kita karena kita organisasi pasti ada akun sosial media. Kita buat seperti ini contohnya, pakai rectangle tuh. Kita tarik di sini salah segini, dan kita pakai shape untuk menarik. Kita buat oval ya. Nah, setelah sudah kita gali ke pictool, kita beri warna putih atau terserah, kita hilangkan garisnya, kita sandarkan dia. Nah, setelah sudah menyediakan file logo-logo sosial media. Kita bisa buka di sini. Ini ada objek, bisa dibuka teman-teman sekalian. Nah, ini sudah ada beberapa logo Instagram dan Facebook seperti ini ya. Facebook bisa copy saja, Ctrl C, kita buka yang ini, Ctrl V. Nah, ini logo buatan, jadi ini bisa disesuaikan. Contoh ini ya. Nah, di ungroup bisa diganti warna. Kita klik warna merah, nah jadi merah. Klik kan di warna merah. Nah, setelah sudah kita kecilkan, disesuaikan dengan ukuran ininya. Nah, setelah sudah kita grupkan masing-masing. Sama Instagramnya apa? HMJPAI. Kita blok seperti tadi. Misalnya ini corrugate, warnai apa, hitam, boleh kita sesuaikan. Nah, supaya ini sama posisinya, kita klik fontnya, kemudian klik logonya, di save seperti tadi, save tekan nama, kemudian klik logonya, kemudian di ini align center vertikal. Nah, ini kan sejajar, dan kita tinggal sesuaikan ukurannya saja. Seperti ini. Yang percepat karena saya sudah menyiapkan file, saya akan pakai file yang sudah saya punya.
Jadi teman-teman bisa caranya sama kita nih. Nah, saya akan pakai ini, bebas ya teman-teman, sesuai kreativitas. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Udah segitu saja. Saya rasa sudah cukup. Nah, itu cara mengekspornya. Klik Ctrl kemudian E boleh, atau file kemudian export. Nah, export. Nah, ini bisa kita sesuaikan, misalnya JPG atau PNG. Kita pakai JPG ya. Kita ekspor. Tunggu sebentar, ini masih proses. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada color mode ya. Ini preview, ini gambar preview hasil kita. Tetap color mode kalau untuk nah ini hasil kita. Kalau kita mau tidak dicetak, pakai RGB saja. Kalau untuk dicetak kita pakai CMYK. Karena kita nggak dicetak, pakai RGB saja. Kemudian kualitinya kita bisa pakai yang tertinggi, highest misal, kualitas tertinggi. Ini kita akan baca previewnya seperti apa, highest ya. Ukurannya pun otomatis akan lebih bagus yang highest. Nah, lebih tajam. Dan kita klik oke. Sudah jadi. Kita cari gimana hasil kita. Mana tadi? Ini ya. Nah ini gambarnya. Inilah hasil karya kita. Itu saja ya teman-teman.